kembali lagi di vlog bersih-bersih. Jadi hari ini aku mau bersihin kamar mandi. Dan udah lama banget aku gak ada bikin konten bersih-bersih kamar mandi kan. Nah jadi hari ini aku mau bersih-bersih kamar mandi mumpung aku lagi libur ya. Jadi ini sebelum aku bersih-bersih kamar mandi, aku bersihin dulu yang di bagian area luar-luarnya. Ini bagian tempat bedak ya kan, tak apalah di sini isinya. Nah jadi aku lap-lapin dulu, kebetulan ini tuh berdebu ya, jadi aku bersihin dulu. Oke, udah kelar. Sekarang aku mau bersihin rak sepatu. Nah ini aku lap-lap aja bagian atasnya supaya bersih, tapi bagian bawahnya enggak ya, supaya cepat kering. Jadi cuman aku bersihkan aja debu-debunya pakai sapu. Terus aku susun lagi sepatu-sepatunya sambil kayak kaos kaki itu. Aku kalau misalnya udah bau udah lama gitu, langsung aku letakkan ke mesin cuci biar nanti tinggal di cuci doang. Oke teman-teman, lanjut aku sapu. Jadi sebelum aku bersih kamar mandi kan nanti tuh banjir-banjir ya, jadi aku sapu dulu lantainya supaya nanti tuh nggak terlalu kotor kali, gak ada debu-debunya ya kan. Jadi aku bersihin dulu. Ini kalian bisa lihat teman-teman, di belakang rak sepatu banyak kali debunya. Nah jadi harus disapu ya kan. Kemarin tuh aku gak ada sapu karena ada cicak, jadi aku biarin aja. Nah ini aku bongkar lagi, aku beresin lagi karena aku malas ngepel, jadi aku pakai lap aja. Nah jadi ini karena aku gak mau masuk ke dalam, takut ya kan ada cicak, jadi ini aku andalkan pakai sapu aja biar bisa kepel bagian ujung-ujungnya sana. Oke lanjut, aku mau bersihin kamar mandi. Nah ini kalian bisa lihat ya teman-teman, kamar mandi aku tuh walaupun putih-putih gini tuh sebenarnya berkerak warna kuning gitu, jadi aku bersihin dulu lah ya kan. Nah jadi pertama-tama aku bilas dulu ini semuanya, baru aku kasih prostek tapi di bagian ujung-ujungnya doang, karena bagian ujung-ujungnya itu menguning atau berkerak, jadi aku pakai kan kayak gini. Nah kalau ini tuh ampuh teman-teman, tapi aku karena waktu itu kan aku pernah bersih kamar mandi, terus aku pakai prostek, terus tangan aku kan gatal dan pada luka-luka karena kan prostek ini tuh sakit kali ya teman-teman. Nah jadi kalian itu kalau mau pakai prostek harus hati-hati, minimal pakai sarung tanganan gitulah biar gak kena bekas percikannya. Nah jadi aku cuman pakai ujung-ujungnya doang. Terus kalau udah aku nggak diamin ya, jadi pas aku siram, nah langsung aku bersihkan kayak gitu. Nah jadi aku mau battle nih, pakai prostek mana yang lebih bersih, nanti aku kasih tahu ya dia di tengah-tengah video. Nah jadi ini aku pakai sabun pencuci piring gitu, nggak usah kasih tahu merek, pokoknya sabun pencuci piring lah kayak gitu ya. Tapi aku nggak saranin pakai sabun balok, tapi pakai sabun cuci piring yang cair seperti ini biar cepat ngangkat kotoran gitu. Karena aku udah pakai beberapa kali bersih kamar mandi tuh, ini lumayan ampuh ya untuk membersihkan keramik yang berkerak atau menguning. Nah ini bagian tempat pembuangan airnya udah bener-bener kotor banget ya, banyak kali bekas rambut-rambut ya rontok. Nah jadi aku bersihkanlah dulu karena di sini tuh karena keramiknya udah pada rusak ya kan, udah kayak pecah-pecah, enggak pecah sih tapi dia bagian yang ada semen-semennya itu udah pada terbuka, jadi sering masuk ulat-ulat gitu, jadi kotor kayak gitulah. Lama teman-teman aku nggak ada bersihin kamar mandi. Sebenarnya sih dia bersihin ya, tapi sama abangku. Tapi kalau abangku bersihin kamar mandi tuh nggak sedetail yang aku bersihkan seperti ini. Paling dia cuma ngebersihin lantainya doang, itu pun kurang bersih ya. Jadi kalau aku yang bersihkan sampai ujung-ujungnya, sampai bagian semuanya aku bersihkan. Nah mumpung aku libur semangat 45, baru aku bersihkan kamar mandiku ini. Tapi benar-benar capek banget ya. Siap bersihkan kamar mandi ini, aku nggak langsung mandi say, tapi bersihin rumah lagi, makanya aku capek kali gak kelar kerjaanku. Tapi kan namanya juga libur, kita manfaatkan waktu ini dengan bersih-bersih seperti itu. Lebih baik sih aku nyapu rumah daripada bersihin kamar mandi, karena bersihkan kamar mandi tuh bisa bikin pinggang kita tuh encok karena benar-benar capek banget kan. Jadi aku tuh lebih mending bersihkan nyapu rumah kebanding bersihin kamar mandi, karena bersihin kamar mandi tuh udah basah baju, bau, kotor, aduh bener-bener capek lah teman-teman. Karena kan kita tuh duduk berdiri dan pinggang kita auto encok seencok-encoknya. Tapi ya udah biasa lah ya kan, tapi kan kita nggak ngelakuin ini setiap hari, jadi gak apa-apa lah sekali-sekali. Nah lanjut, aku udah selesai bersihkan tempat gosok gigi. Lanjut ini ke bagian kaca. Nah kacanya ini tuh sebenarnya udah berkerak ya teman-teman, alias udah kuning gitu di bagian bawahnya. Awal kami beli kan waktu di tempat yang
mau apa yang menjual ini, katanya sih itu bagus ya, ini nggak bergerak kok Pak, ini nggak ini. Tapi teman-teman, kan kami beli dua, satunya itu yang di kamar mandi sini tuh udah pecah kayak gitu. Tapi kan ya namanya juga penjual, gak mungkin dong dia bilang jelek, nanti gak ada yang beli kan. Jadi ya kita gak bisa menyalahkan juga sih kayak gitu, karena kami belinya ini tuh di mall. Kayaknya ada sih videonya ya, tapi udah jauh banget. Oke teman-teman, seperti aku bilang, mari kita battle mana lebih bagus, pakai Prostek atau pakai sabun pencuci piring. Jawabannya itu adalah pakai sabun pencuci piring. Bisa bikin lantai keramik kalian itu hilang kerak-keraknya, terus menguning-uningnya mengurang. Bukan aku bilang bisa hilangnya, tapi berkurang lah sedikit kerak-keraknya. Dan aku tuh udah sering, udah beberapa kali aku bersihkan kamar mandi, aku pakai sabun pencuci piring, benar-benar bisa menghilangkan kok teman-teman, bisa mengurangi dan benar-benar bikin wangi. Dan pastinya kamar mandi kan gak akan licin alias kesat jadinya. Jadi ini aku aja pakainya sampai beberapa kali dan benar-benar bersih banget. Nah ini aku lanjut bersihkan kamar mandi yang kedua ya kan, karena ini tuh wajib bersih karena ini yang paling kotor semuanya dari antara kamar mandi semuanya. Terakhir aku bersihkan bagian pintunya, nggak aku cuci, palingan aku cuma lap aja karena aku udah capek kali. Jadi sekian videoku sampai hari ini. Terima kasih sudah menonton. Ini dari 35 menit dan aku kurangin menjadi 7 menit. Gimana menurut kalian? Lebih bagus lah ya kan? Jadi cepat-cepat, gak usah lambat-lambat. Pasti nanti kalian juga bosan nontonnya. Nah jadi gimana teman-teman hasil aku bersihkan? Aku gak ada bikin video pas sudah bersihnya ya. Jadi ya udahlah gitu aja dulu untuk sementara. Jadi sekian videoku sampai hari ini ya teman-teman. Kita lanjut lagi di video berikutnya. Dan video ini akan tayang hari ini juga, karena kemarin aku gak ada bikin konten, saya lupa ngedit ya kan. Jadi yaudah, bye bye semuanya, sampai jumpa di video berikutnya.